Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Madila Fitri dengan NIM 20129195. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP tematik terpadu modal nested kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada pembelajaran tematik terpadu. Nah, berikut ini RPP pada kelas 4. Tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan pada pembelajaran 1. Kompetensi intinya yaitu KI pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, dan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikator pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 3.7, menggali pengetahuan baru yang didapat dari teks non-fiksi. Indikatornya 3.7.1, menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Kompetensi dasar 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya 4.7.1, menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kompetensi dasarnya 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya pada kehidupan bermasyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Indikatornya 3.4.1, menyebutkan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Materi pembelajarannya yaitu menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri, mengidentifikasi peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, menyampaikan laporan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha. Nah, di sini terdapat contoh pembelajaran dari ilmu pengetahuan sosial mengenai Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai tersebut sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman,
Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Careteun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pembelajaran. Pendekatannya menggunakan saintifik dan model pembelajarannya menggunakan nested. Metodenya yaitu menggunakan permainan atau simulasi, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir menggunakan penugasan dan ceramah. Sumber dan media pembelajaran ini didapat dari buku pedoman guru tema Pahlawanku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017, terbitan Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Yang kedua terdapat di buku siswa tema Pahlawanku kelas 4, di buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017, terbitan Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Yang ketiga, gambar seorang anak yang sedang membantu kakek menyeberang jalan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kegiatan pembelajaran. Kegiatan pertama yaitu pendahuluan. Deskripsi kegiatannya, yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang pahlawanku. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Nah, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang pertama, ayo mengamati. Di sini guru menempelkan gambar seorang anak yang membantu kakek menyeberang jalan. Yang kedua, anak diperintahkan untuk mengamati dengan seksama maksud dari gambar tersebut. Selanjutnya, ayo bertanya. Guru meminta pendapat siswa tentang kejadian yang ada di dalam gambar. Guru membuat kesimpulan bahwa anak tersebut memiliki sikap kepahlawanan, yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, guru menyampaikan informasi kepada siswa bahwa mereka akan banyak belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja di masa Hindu, Buddha, Islam. Yang ketiga, siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada buku pelajaran. Guru memberikan waktu sekitar 3 menit. Yang keempat, setiap siswa kemudian menjawab pertanyaan yang ada dan mendiskusikan jawabannya di kelompok masing-masing. Nah, langkah selanjutnya, ayo berdiskusi. Guru membimbing diskusi, berjalan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain untuk memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi aktif. Yang kedua, guru mengajak satu atau dua siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya, lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang diharapkan. Guru dapat memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk memberikan komentar dari jawaban yang ada. Guru tidak menjawab langsung, namun memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Guru dapat menguatkan jawaban-jawaban yang ada. Nah, selanjutnya itu ada ayo bercerita. Guru melanjutkan kegiatan dengan meminta siswa membaca teks tentang Raja Purnawarman dalam hati. Selanjutnya, setiap siswa diminta untuk menceritakan kembali mengenai isi teks tentang Raja Purnawarman dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar, beserta nilai-nilai yang ada pada Raja Purnawarman di depan kelas. Siswa lainnya menanggapi penampilan temannya saat bercerita di depan kelas. Nah, guru menyampaikan rubrik penilaian kepada siswa. Selanjutnya yaitu ayo mencari tahu. Guru memberi contoh bahwa peninggalan bukan hanya benda bersejarah saja, tetapi juga pemikiran atau nilai-nilai yang bisa mempengaruhi hidup masyarakat. Misalnya, Raja Purnawarman memiliki nilai melindungi orang lain, dalam hal ini rakyatnya. Nilai tersebut dimiliki oleh beberapa tokoh di sekitar mereka dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk memberikan beberapa contoh sikap kepahlawanan dari raja-raja tersebut yang terlihat di sekitar mereka. Nah, selanjutnya itu ayo menulis. Siswa menuliskan nilai-nilai perjuangan atau peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di mana mereka tinggal. Tulisan bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah. Selanjutnya, di akhir laporannya, siswa menuliskan kesimpulan. Siswa menyampaikan hasil laporannya di kelompok masing-masing, dan perwakilan bisa menyampaikan di depan kelas. Guru menambah informasi yang dibutuhkan sebagai penguatan. Nah, alokasi waktunya yaitu 150 menit.
Nah, kegiatan penutupnya. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Alokasi waktunya itu 15 menit. Di sini terdapat penilaian proses dan hasil belajar, rubrik dari penilaian sikap. Terdapat di tabel nomor, nama, perubahan tingkah laku, santun yaitu bernilai kurang dengan nilai 1, cukup bernilai 2, baik bernilai 3, sangat baik bernilai 4. Begitu juga dengan peduli dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu ada diskusi. Saat siswa melakukan diskusi tentang peta pikiran, mengapa penting menjaga kelestarian dan sumber daya alam. Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. Kriterianya yaitu mendengarkan. Dengan penilaian sangat baik bernilai 4, yaitu selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Baik yaitu bernilai 3, mendengarkan teman yang berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. Cukup bernilai 2, masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. Perlu pendampingan bernilai 1, sering diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara namun tidak mengindahkan. Kriteria yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, dan suara. Sangat baik bernilai 4, merespon dan menerapkan komunikasi nonverbal dengan tepat. Baik bernilai 3, merespon dengan tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Cukup bernilai 2, sering merespon kurang tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Perlu pendampingan bernilai 1, membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Kriteria yang ketiga yaitu ada partisipasi menyampaikan ide, perasaan, pikiran. Sangat baik bernilai 4, isi pembicaraan menginspirasi teman, selalu mendukung, dan memimpin lainnya. Baik bernilai 3, berbicara dan menerangkan secara rinci, merespon. Cukup bernilai 2, berbicara dan menerangkan secara rinci. Perlu pendampingan bernilai 1, sering diingat. Jarang berbicara selama proses diskusi berlangsung. Cara penilaian atau penskorannya, total nilai siswa dibagi dengan total nilai maksimum dikali dengan 10. Contohnya, jika siswa mendapatkan total nilai 6, maka total nilai 6 dibagi dengan total nilai maksimal 12 dikali dengan 10, yaitu 5. Nah, berikutnya yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tulisan siswa dinilai dengan menggunakan rubrik. Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama yaitu topik cerita. Bernilai 4 sangat baik. Topik cerita disampaikan dengan benar. Bernilai 3 baik. Topik cerita disampaikan mendekati benar. Bernilai 2 cukup. Topik cerita disampaikan namun kurang benar. Bernilai 1 perlu pendampingan. Topik cerita tidak disampaikan. Kriteria yang kedua yaitu alur cerita. Bernilai 4 yaitu sangat baik. Alur cerita disampaikan dengan lengkap dan runtut. Bernilai 3 yaitu baik. Alur cerita disampaikan dengan lengkap namun tidak runtut. Bernilai 2 yaitu cukup. Sebagian besar alur cerita disampaikan dengan runtut. Bernilai 1 perlu pendampingan. Sebagian kecil alur cerita disampaikan dan tidak runtut. Kriteria yang ketiga yaitu ada ejaan. Bernilai 4 yaitu sangat baik. Seluruh tulisan memiliki ejaan yang benar. Bernilai 3 yaitu baik. Sebagian besar tulisan memiliki ejaan yang benar. Bernilai 2 yaitu sebagian kecil tulisan memiliki ejaan yang benar. Bernilai 1, tulisan tidak menggunakan ejaan yang benar. Kriteria yang keempat yaitu fakta pendukung. Bernilai 4 sangat baik. Fakta pendukung yang disampaikan seluruhnya sesuai dengan isi cerita. Bernilai 3, baik. Fakta pendukung yang disampaikan sebagian besar sesuai dengan isi cerita. Bernilai 2 yaitu cukup. Fakta pendukung yang disampaikan sebagian kecil sesuai dengan isi cerita. Dan bernilai 1 perlu pendampingan. Fakta disampaikan tidak sesuai dengan cerita. Cara penilaian atau penskorannya, total nilai siswa dibagi dengan total nilai maksimal dikali dengan 10. Jika siswa mendapatkan total nilai 14, maka dibagi dengan 16 dikali dengan 10, maka siswa memperoleh nilai 8,75. Yang ketiga yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tugas dinilai dengan checklist. Contoh penilaiannya, pada tabel ada indikator penilaian. Yang pertama, memuat minimal 2 benda peninggalan sejarah.
ada dan tidak ada. Yang indikator kedua menyebutkan minimal 2 ajaran positif yang diwariskan raja-raja, ada atau tidak ada. Indikator ketiga menyebutkan minimal 2 nilai-nilai sikap kepahlawanan yang diwariskan para raja, ada atau tidak ada. Dan yang indikator yang terakhir menyebutkan pengaruh dari peninggalan raja-raja terhadap masyarakat setempat, ada atau tidak ada. Nah, sekian penjelasan materi RPP pada kelas 4 yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.